Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Ekis 6C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perekonomian internasional. Yang pertama, hubungan bilateral, yang kedua, kurs, yang ketiga, ekspor impor, yang keempat, strategi obor yang biasa disebut dengan One Belt One Road, yang kelima, Indonesia dalam perdagangan internasional, yang keenam, TKI dan devisa negara, yang ketujuh, IMF, World Bank, OPEC, Uni Eropa, Liga Arab, yang kedelapan, saham-saham internasional, yang kesembilan, kebijakan luar negeri, dan yang terakhir, OPEC. Adapun definisi perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat tertutup, yang artinya tidak ada negara lain yang berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Tujuan kerjasama bilateral. Adapun tujuan kerjasama bilateral, yang pertama itu untuk memasarkan produk suatu negara. Terus yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor atau kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknologi militer yang lebih maju. Yang kelima, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Terus yang selanjutnya, manfaat kerjasama bilateral. Manfaat kerjasama bilateral antara lain adalah untuk memasarkan produk yang dibuat lokal oleh suatu negara. Kerjasama bilateral antara negara bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya, contoh hubungan bilateral. Hubungan bilateral Indonesia dan Inggris. Inggris merupakan suatu negara monarki di benua Eropa. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Inggris banyak terjadi dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, yaitu dengan banyaknya pertukaran pelajar di antara kedua negara ini. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu kurs. Yang pertama itu pengertian kurs. Definisi kurs dapat juga diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda. Kurs atau nilai tukar yang dikenal sebagai rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda negara. Dengan kata lain, kurs dapat diartikan sebagai harga suatu unit mata uang asing dinyatakan dalam mata uang domestik. Pembahasan selanjutnya itu sistem kurs. Sistem kurs dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas atau mengembang. Yang ketiga, sistem tingkat mengembang terkendali. Selanjutnya, jenis-jenis kurs. Ada beberapa jenis-jenis kurs, yaitu yang pertama itu selling rate atau kurs jual, yang kedua kurs tengah, yang ketiga kurs beli, dan yang terakhir kurs flat. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga pembedaan tingkat suku bunga, yang keempat aktivitas neraca pembayaran, yang kelima tingkat pembatalan relatif, yang keenam ekspektasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Yang pertama itu ekspor impor. Ekspor dan impor sangat penting bagi suatu negara dan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi negara. Secara singkat adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terus sistem tarif dalam ekspor dan impor. Sistem tarif ekspor impor yang dimaksud adalah sebagai berikut.
tarif tunggal, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Yang kedua, tarif umum atau konvensional, dikenal juga dengan istilah berganda, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, tarif preferensi, yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional yang persentasenya ditentukan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu. Itu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Selanjutnya, pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dan impor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Untuk JKP, pajak ekspor dikenakan dan setiap penyerahan JKP dari satu pihak kepada pihak lain di luar daerah pabean. Pajak dalam rangka impor PDRI adalah sejumlah pungutan bea masuk yang diterapkan pemerintah terhadap barang impor. Pungutan tersebut terdiri dari pajak pertambahan nilai PPN, pajak penghasilan PPH, pasal 22 impor, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Yang terakhir itu dumping. Dumping adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negara lebih rendah dari harga normal. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. Istilah ini memiliki konotasi negatif karena pendukung pendapatan bebas menganggap dumping secara harfiah berarti pembuangan, yang dimana dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pesaing yang tidak sehat. Pembahasan selanjutnya yaitu obor. Yang pertama itu definisi obor. One Belt One Road atau obor merupakan sebuah kebijakan inovatif pemerintah Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa. One Belt mengacu pada revitalisasi Silk Economy Road, Economic Belt atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra. Selanjutnya, tujuan obor. Tujuan ekonomi obor adalah untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang berakar dari industri yang overcapacity. Yang selanjutnya, konsep obor sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan di masa lalu. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Terus yang selanjutnya, faktor utama untuk pembangunan obor. Beberapa faktor utama untuk membangun jalur ini adalah dengan yang pertama, memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberikan lampu hijau bagi kerjasama ekonomi. Yang kedua, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik ke Laut Baltik dan dari Asia Tengah ke Lautan Hindia. Kemudian secara berharap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Selanjutnya, memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus pada penghapusan
halangan dagang dan mengambil langkah pengurangan biaya perdagangan dan investasi. Adapun kelebihan dan tantangan relasi obor. Yang pertama, kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. Yang kedua, tantangan realisasi obor. Dalam merealisasikan obor sendiri tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan, salah satunya dalam pemalahan eksternal yang bersifat politik. Materi selanjutnya itu yaitu Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi. Yang kedua, ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional, yaitu sebagai sumber devisa negara dan mampu menjaga stabilitas harga pasar. Selain itu, perdagangan internasional juga mampu memperluas lapangan pekerja dan memungkinkan suatu negara untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir itu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Selanjutnya itu perkembangan perdagangan internasional. Dalam dekade terakhir ini, perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Di era meningkatnya perhatian dunia usaha pada kegiatan bisnis internasional, perdagangan dalam negeri ini dikendalikan oleh perdagangan internasional yang menjadikan perdagangan dalam ini bertransformasi atau berubah menjadi perdagangan global, yang mana seluruh dunia menjadi pasar global. Dalam hal ini, globalisasi berarti bahwa arus modal, barang dan jasa, serta orang dan teknologi menyebar di seluruh dunia. Ekspansi perdagangan dunia merupakan unsur inti dari globalisasi. Bahasan selanjutnya itu TKI dan devisa negara. Yang pertama itu hadirnya tenaga kerja. Tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negara untuk misi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh mempunyai nilai jual tinggi, tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Terus materi selanjutnya itu pengertian TKI. Pengertian TKI atau tenaga kerja dalam undang-undang tersebut menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu macam-macam TKI. Yang pertama itu TKI yang bekerja di luar negeri, yang memang memiliki skill di bidang tertentu. Contohnya orang yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri. Yang kedua itu TKI yang dikenal sebagai TKI non-skill, yaitu TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pengasuh anak, yang dimana TKI non-skill berkontribusi lebih banyak dibandingkan dengan yang mempunyai skill. Mereka berkontribusi sebesar 90% dari permintaan pasar di luar negeri. Selanjutnya itu peran TKI dalam meningkatkan devisa negara. TKI atau tenaga kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu
dengan menerima upah. Semakin banyak TKI menghasilkan upah dan mengirimkannya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Semakin besar juga pertumbuhan devisa negara, maka berimbas pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah TKI di luar negeri mencapai angka yang terhitung sangat banyak, yaitu sekitar 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara di dunia, sedangkan upah minimal yang mereka dapat selama bekerja di luar negeri sebesar 10 juta sampai 20 juta setahun per orang. Dengan kata lain, mereka mampu menghasilkan devisa negara yang masuk minimal dalam angka sekitar 160 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Nilai devisa yang dihasilkan TKI ini berada di posisi kedua setelah sektor migas dalam hal pendapatan devisa negara. Itu pun merupakan kontribusi devisa dari TKI jalur legal. Yang selanjutnya itu problematika TKI sebagai penghasil devisa negara. Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan para pekerja migran memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional. Sumbangsi para TKI tidak bisa dipandang sebelah mata. Bila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri sebagai perbandingan, remitansi dari buruh migran lebih tinggi dari jumlah dana yang dikumpulkan pemerintah lewat program amnesti pajak. Mengingat remitansi TKI telah turut membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, sepatutnya masyarakat lebih menghargai keberadaan para TKI. Materi selanjutnya itu badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu IMF dan World Bank. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas pada perdagangan internasional. Salah satu badan-badan kerjasama ekonomi internasional adalah IMF dan World Bank. IMF, International Monetary Fund atau IMF, adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington, namun mulai beroperasi pada tahun 1947. Pada tahap awal IMF hanya memiliki 31 negara anggota dan sekarang telah meningkat menjadi 188 negara. Selanjutnya itu World Bank adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Sama dengan IMF, World Bank dibentuk pada konferensi Bretton Woods yang diadakan di Washington DC pada tahun 1994. Selanjutnya itu ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu ditandai dengan pendatangan deklarasi Bangkok dan diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Yang pertama itu tujuan dan prinsip ASEAN. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketuhanan, dan kewasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. ASEAN memiliki prinsip sebagai yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya itu APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan
mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Yang selanjutnya yaitu Uni Eropa. Sejarah dari terbentuknya Uni Eropa adalah berawal dari kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan di masa lalu. Puncaknya pada pasca Perang Dunia Kedua menyebabkan negara-negara Eropa termasuk ke dalam blok Eropa Barat mendirikan Council of Europe pada tahun 1949. Yang selanjutnya itu Liga Arab. Inggris sebagai penguasa sebagian besar daerah Arab pada abad ke-19 menyadari bahwa di Arab telah tumbuh pan-Arabisme. Inggris menyadari hal ini dengan membantu Arab untuk melakukan gerakan revolusi melawan Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan lawan dari Inggris pada Perang Dunia Pertama. Inggris berjanji mereka akan membantu bangsa Arab untuk membentuk sebuah negara persatuan di bawah kepemimpinan Husain bin Ali di Mekkah. Histori mencatat Liga Arab dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Arab. Selain itu, guna menyelesaikan perselisihan di antara para anggotanya dan mengkoordinasikan tujuan-tujuan politik. Materi selanjutnya adalah Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks sektor sesuai namanya, namun saham yang memiliki kesamaan di bidang bisnis, sedangkan indeks individual tentunya saja satu saham saja. Fungsi Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks harga saham mempunyai 3 manfaat utama, yaitu sebagai penanda arah pasar, pengukuran tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portofolio. Yang pertama, penanda arah pasar. Boleh dibilang indeks merupakan nilai representatif atas rata-rata dari sekelompok saham karena menggunakan harga hampir sama saham di BEJ dalam perhitungannya, menjadi indikator kinerja bursa saham paling utama. Yang kedua, pengukuran tingkat keuntungan. Misalnya, kita dapat menghitung secara rata-rata berapa keuntungan berinvestasi di pasar saham. Sekarang di tahun 2013 bernilai 4.405. Tahun lalu IHSG bernilai 1.400. Secara rata-rata per tahun keuntungan berinvestasi di pasar saham adalah 214%, berarti per tahun 42,8%. Angka tersebut belum termasuk keuntungan dari dividen. Yang ketiga tolak ukur kinerja portofolio. Bila Anda memiliki reksadana atau portofolio saham, Anda bisa membandingkan kinerjanya dengan IHSG. Misalnya dalam 5 tahun terakhir naik sebanyak 214%. Kalau reksadana atau portofolio Anda ada kinerjanya di bawah angka tersebut. Sebaliknya Anda perlu berganti strategi. Sekretariat adalah pelaksanaan eksekutif organisasi dengan status dan pengarahan dari Dewan Gubernur. Yang terakhir yaitu peran Indonesia terhadap OPEC. Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam penentuan arah dan kebijakan, khususnya dalam menstabilkan jumlah produk dan harga minyak pasar. Materi selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri. Adapun yang pertama itu definisi kebijakan luar negeri. Dalam definisi ini ada 3 tekanan utama, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan negara. Dengan demikian, semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri, yang mana rencananya komitmen tersebut
diterjemahkan ke dalam langkah-langkah dan tindakan yang nyatanya berupa mobilitas sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu model-model kebijakan luar negeri. Yang pertama itu model kebijakan luar negeri yang dipengaruhi Ration Choi, teori model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh kuat dari literatur kebijakan publik adalah teori rasion atau rasional teori. Yang kedua, teori peliheristik dalam kebijakan luar negeri. Teori peliheristik pengambilan keputusan dikembangkan sebagai alternatif untuk kedua model aktor rasional klasik. Awalnya dikembangkan pada tahun 1940-an dan pengambilan keputusan sibernetik. Yang selanjutnya itu fungsi umum kebijakan luar negeri. Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah yang pertama, melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing. Yang ketiga, membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Yang keempat, mendukung martabat manusia melalui bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi. Yang kelima, mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri. Tidak berarti bahwa negara gagal untuk mencapai tujuan lain, misalnya menyebarkan ideologi politik atau agama. Yang selanjutnya itu tujuan kebijakan luar negeri. Ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri, yaitu yang pertama tujuan kepentingan dan nilai inti, yang kedua tujuan jangka menengah, yang keempat tujuan jangka panjang. Materi yang terakhir yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Sejarah OPEC. OPEC ini merupakan singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries. Negara-negara yang menjadi anggota OPEC ini merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi. OPEC berdiri di tanggal 14 September tahun 1961 Baghdad, Irak. Pada awal dibentuknya itu sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC ini mempunyai tujuan untuk dapat menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Tujuan OPEC yang pertama yaitu tujuan ekonomi, yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Yang kedua itu tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing atau pemerintah negara. Selanjutnya yaitu negara konsumen. Struktur organisasi dan manajemen OPEC. Sesuai dengan status OPEC pasal 19, organisasi OPEC terdiri dari konferensi, adalah organisasi tertinggi yang bermutu 2 kali dalam setahun, tetapi pertemuan ekstra OPEC dapat dilaksanakan jika diperlukan. Kedua, Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam dewan yang dan sedikitnya 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir yaitu sekretariat, adalah pelaksanaan eksekutif organisasi dengan status dan pengarahan dari Dewan Gubernur. Yang terakhir yaitu peran Indonesia terhadap OPEC. Sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam
penentuan arah dan kebijakan khususnya dalam menstabilkan jumlah produk dan harga minyak pasar.